Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami sedikit koreksi 0,4% di level 7.559 dan hari ini investor asing malah kembali mencatatkan net buy. Untuk market reguler net buy 243 miliar, sedangkan di all market mencapai 473 miliar. Kita dapat kabar yang cukup baik guys ya, di mana sudah banyak negara nih yang mendesak agar Iran dan juga Amerika Serikat itu segera melakukan gencatan senjata penuh dan juga pembukaan Selat Hormuz, yang mana memang ketika Selat Hormuz ditutup banyak negara yang juga ikut tertekan guys ya, karena harga minyak dunianya melonjak tinggi. Jadi ekonomi dan juga bisnis di negara mereka pun pastinya akan tertekan dengan kenaikan harga minyak mentah. Dan kita lihat guys, untuk saat ini harga minyak dunia kemarin ya ada kenaikan, hari ini ada normal koreksi kembali 0,8% di level 86 USD per barrel. Untuk Brent oil hari ini koreksi 0,7% di level 94,7 USD per barrel. Sedangkan kita lihat untuk harga gold atau emas, koreksi 0,6% di 4.789 USD per troy ounce, dan untuk harga batu bara naik tipis 0,2% di 132 USD per tonnya. Jadi yang kita harapkan tentu saja adanya 100% gencatan senjata dan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Serikat, dan dilanjutkan pastinya dengan pembukaan Selat Hormuz, sehingga aktivitas di Selat Hormuz dalam perdagangan minyak mentah ya, dan itu juga dilakukan oleh banyak negara, bisa segera berlangsung lancar. Dan ya sebagaimana mestinya perdagangan minyak dunia itu bisa berjalan secara penuh dan normal. Oke guys, kita coba bahas ya beberapa saham yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda reversal. Ada juga saham yang sudah mulai ditanyakan nih di kolom komentar ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya saham apa saja, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan saya buka dan terbaca, insya Allah akan saya pantau ya guys ya. Kalau sudah ada tanda reversal, baru kita bahas. Karena kalau misalkan sahamnya masih di bawah, belum ada tanda-tanda reversal, ya mungkin belum masuk ke radar kita gitu ya. Oke guys, jadi yang pertama kita ke BBRI. Untuk BBRI hari ini adalah pembagian dividen final 209 per saham. Waktu itu kita sudah dapat dividen interim Rp137 per sahamnya. Jadi untuk BRI hari ini close di 3.270 dengan koreksi 4,9%, sesuai dengan besaran dividennya. Jadi kalau misalkan menghitung dividen trap itu adalah dari harga come date dividen. Harga come date-nya berapa, nanti dikurangi dengan persentase dividen yield yang dibagikan. Either itu interim ataupun final, ya pasti akan terbagi gitu ya. Jadi misalkan kalau digabung ini 8%, tapi karena 2 kali pembagian ya bisa jadi 3 plus 5% penurunan gitu guys ya. Jadi untuk BRI-nya hari ini memang ada distribusi dari ZPMGCP dan sepertinya asing masih jualan untuk di BBRI guys. Coba kita lihat. BBRI hari ini net sales 175 miliar, ada sedikit peningkatan dibandingkan kemarin ya. Kemarin di 141 miliar. So, beberapa saham mulai menunjukkan tanda reversal termasuk big banks, meskipun hari ini BRI-nya tidak ikut naik ya karena memang sedang ada ex-date dividend dan itu wajar. Untuk BNI hari ini naik 1,6% di level 3.730 per sahamnya. Dan kita perhatikan mulai ada akumulasi yang bagus lagi setelah beberapa hari yang lalu. Hari ini dari RX AKBK ya sebagai top buyer-nya. Asing masuk nih terpantau. Kita coba lihat untuk BBNI. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, untuk BBNI-nya ada net buy asing hari ini sedikit peningkatan dibandingkan kemarin. Kemarin itu di 37 miliar, hari ini di 45,1 miliar. Jadi lumayan bagus lah untuk akumulasi asing di saham BBNI. Dan bisa dipantau juga sebenarnya, karena memang mulai sideways di harga bawah. Dekat dengan supportnya di 3.650 ya. Untuk closing hari ini di 3730, saya rasa belum terlalu jauh untuk kenaikannya. So, teman-teman yang mungkin
mau invest ataupun mau swing, saya rasa untuk BBNI ini cukup potensial untuk bisa kembali rebound. Tinggal nanti kita update berita lagi. Kalau harga minyak dunia ini kembali turun, yang kita harapkan juga sebenarnya adalah stabilitas di dalam negeri, terutama untuk harga energi. Nah, teman-teman sudah tahu kan di berita ya, harga minyak terutama untuk non-subsidi, harga BBM non-subsidi dan harga gas non-subsidi itu naik ya guys ya. Untuk harga BBM subsidi dan juga gas subsidi itu masih aman, masih, berada di harga yang sama. Tapi untuk yang non-subsidi ini sudah mulai naik. Jadi banyak orang-orang kaya yang, mulai berkoar-koar nih katanya harganya mahal gitu ya. Padahal kan memang itu ditujukan untuk orang-orang kaya ya yang non-subsidi itu. Jadi untuk, harga minyak ini memang cukup sensitif ya untuk ekonomi sebuah negara, termasuk juga Indonesia. Tapi semoga saja ke depannya kalau misalkan harga minyak dunia itu turun, ya harga juga bisa kembali distabilkan lah ya. Kalau yang tadinya naik, ya diturunkan kembali. Semoga seperti itu guys alurnya. Untuk Bank Mandiri hari ini juga naik ya, lumayan cukup bagus naiknya 1,7% di 4.700 per saham. Dan kita lihat ada distribusi meskipun tidak begitu besar dari RXCCYU. Ada beberapa asing yang masuk seperti AK, BK, dan CP. Coba kita cek untuk Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini memang ada sedikit kenaikan ya dari sisi net sell. Kemarin di 8,1 M, hari ini 51 miliar. Padahal di minggu sebelumnya itu sempat net sell 200 miliaran guys. Jadi ya masih di angka yang rendah lah untuk net sell asing di Bank Mandiri. Next kita ke BBCA ya. Untuk BCA hari ini naik tipis 0,3% di level 6.500 per saham. Dan masih ada distribusi dari BKYORX meskipun sudah ada beberapa asing yang terpantau masuk seperti CCAK dan juga BB. Jadi kalau misalkan hari ini BRI-nya tidak ex-date dividend, saya rasa BBRI juga bisa naik guys ya. Dan hari ini untuk BCA-nya net sell 128 miliar setelah kemarin itu sempat terjadi net buy 55,4 miliar. Jadi untuk Big Banks-nya secara teknikal ya mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan baik itu BCA, Bank Mandiri dan BNI, tidak termasuk BRI karena BRI-nya sedang ada ex-date dividend. Tapi secara akumulasi yang terlihat positif baru BNI saja. Seperti itu ya. Oke guys, jadi overall untuk Big Bangs-nya masih sangat layak untuk dipantau, baik untuk swing ataupun untuk invest jangka panjang di harga sekarang. Saya rasa cukup murah karena ini sudah sideways cukup lama. Next, kita ke saham PANI guys. Untuk PANI-nya ada kenaikan 7,7% di level 9.425 per saham. Dan ini juga salah satu tanda reversal. Secara teknikal mulai bisa stabil di atas MA50-nya. Jadi untuk PANI mulai merangkak naik dan kenaikan hari ini juga lumayan bagus ya, 7% lebih. Dibarengi dengan adanya akumulasi. Nanti yang paling penting ada AKCC ZPBK sebagai top buyer. Jadi untuk PANI kita cek hari ini ternyata net buy. Net buy-nya juga lebih besar ya dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya. Waktu minggu kemarin itu memang terjadi net buy, tapi masih di bawah 10 miliar. Hari ini sudah melonjak ke angka 36,7 miliar. Jadi untuk PANI sangat menarik untuk dipantau. So, selain PANI mungkin kita juga penasaran dengan CBDK-nya guys. CBDK ya, kita cek. CBDK juga masih menunjukkan sideways aja secara teknikal, tapi kalau misal tiba-tiba naik dan dia tembus MA50 berarti itu sudah sinyal ya guys ya untuk buy on breakout. Dan untuk swing saya rasa masih bisa nih untuk CBDK dan hari ini kita pantau sih cukup netral. Asingnya belum ada terpantau masuk banyak ya. Masih net sell bahkan hari ini di 468 jutaan. Secara volume juga masih sesuai rata-rata aja guys. Belum terlihat besar ya. Jadi untuk, PANI atau CBDK menurut saya yang lebih dulu menarik secara tanda reversalnya yang mulai terlihat adalah dari sisi PANI, gitu ya. Karena PANI-nya sudah mulai merangkak naik dibarengi dengan adanya akumulasi dari investor asing. Kita lanjut ke AMRT guys. Untuk AMRT juga kita perhatikan, mulai menarik.
Karena mulai ada asing yang melakukan akumulasi guys ya, dan hari ini naik 2%-an di level 1490 per saham. Meskipun secara teknikal teman-teman mungkin juga lihat di sini, dia masih dalam posisi sideways, tidak jauh ya guys ya, dari 1400-an. Hari ini close di 1490. Dan kalau misal teman-teman perhatikan, AMRT ini dia sudah turun cukup dalam. Jadi, ya minimal teman-teman mungkin bisa incar sampai di resisten terdekat antara 1900 sampai 2000-an. Kita coba lihat ya guys ya, upside-nya seperti apa nih. Nah ini guys ya, untuk potensial risk and reward-nya, apakah sudah lebih dari 1:2? Ini udah lebih banget ya guys ya, bahkan mungkin 1:3 nih. Lebih dari 1:3 maksud saya. Kenapa? Karena potensial risk-nya ini sampai di 1400 ya, untuk support kuatnya itu di 1400, dia itu sekitar 5,3%. Ya kalau misal kita naikkan sedikit menjadi 6% lah ya, kalau dia breakdown, ya otomatis kita mungkin ada resiko untuk stop loss. Tapi kalau misalkan tiba-tiba AMRT-nya naik dan kembali menyentuh resisten di 1950 saja, itu sudah 31% potensi keuntungannya. Jadi sudah lebih besar keuntungan nih dibandingkan dengan resiko yang ada ya, kalau misal kita ukur dari titik supportnya. Ini untuk harga sekarang guys. So untuk AMRT saya rasa cukup menarik, meskipun belum ada jaminan ke depannya akan lanjut diakumulasi, tapi sejauh ini per hari ini mulai menarik. Ada AKCCN IBK yang masuk, dan kalau kita cek untuk saham Alfamart, dia ada net buy 20,8 miliar. Ya meskipun kemarin masih ada net sell ya 26,4 miliar, tapi kita coba optimis lah. Nanti kita lihat ya juga di data midday, kalau misalkan AMRT masuk menjadi salah satu top net value untuk akumulasi asing atau net foreign buy, maka AMRT bisa menjadi salah satu opsi yang menguntungkan. Selanjutnya kita ke saham Pak PP ya. Kemarin saya lupa guys, kelewat gitu ya, tidak menganalisa saham Tepia. Tepia hari ini naik 3,7% di 6.300. Kalau secara teknikal sih kemarin kita lihat mirip-mirip ya, seperti BRPT, Tepia, CDIA itu secara teknikal pergerakannya mirip-mirip. Setelah dia sempat naik, lalu ada normal correction, dan nanti kita coba runtut lagi saham Pak PP mana nih yang paling menarik. Untuk Tepia naik 3% lebih di level 6.300, untuk akumulasinya terpantau dari CC dan juga AK sebagai top buyer, diikuti oleh beberapa investor domestik atau retail ya. Kita cek untuk Tepia. Untuk Tepia ternyata hari ini net buy 37,8 miliar, dan di hari Jumat penutupan minggu lalu juga ada net buy guys. Hari Rabu Kamis Jumatnya ya. Ini mulai diakumulasi sehingga untuk Tepia menjadi cukup menarik ya. Tidak kalah lah menariknya dengan saham Pak PP yang lainnya. Dan di level sekarang juga berarti kalau misal teman-teman beli hari ini, itu belinya di area higher low-nya karena kemarin sempat ada normal correction. Kita cek BRPT. Nah guys, mirip-mirip kan ya. Untuk BRPT-nya juga hari ini ada kenaikan 7,4% di level 2.300 per sahamnya. Jika kita perhatikan, BRPT itu sempat turun sampai di 600-an guys ya, tapi dia naik sangat tinggi sampai di 4.000 dan kemarin koreksi kembali, dan ini mulai ribuan. Untuk BRPT, kita lihat ada net buy asing di 15,4 miliar, melanjutkan meskipun tidak sebesar kemarin, tapi lumayan bagus lah. Jadi teman-teman yang mungkin tambah muatan di harga sekarang tidak masalah. Untuk CDIA juga mirip, hari ini kenaikan 5,8% di Rp1.185 per saham. Mirip-mirip guys ya, untuk gambaran teknikalnya. Ya mirip-mirip dengan BRPT dan Tepia tadi. Jadi untuk CDIA hari ini net buy asing di 7,9 miliar, kemarin itu masih ada net sell, so sudah lumayan menarik juga untuk saham yang satu ini. Ada normal akumulasi hari ini terutama dari AK dan juga PD guys. Kita coba cek cuan. Cuannya hari ini sideways, bahkan koreksi tipis 0,3% di 1.530, asing net sell 11 miliar saja, dan ada distribusi dari AZ dan AK.
Kita cek untuk PTRO. PTRO naik tipis 3,7% di level 6.300, cukup netral, tapi ada asing yang masuk hari ini. Ada AK, AZ, dan juga SS ya. 3,4 M untuk akumulasi asing di saham PTRO hari ini. Kita ke saham Gosco. Untuk Gosco-nya naik ya, hari ini 5,13% di 246 per saham, ada distribusi dari XL, CCEP, namun asingnya ada masuk, yaitu dari CP, AK, dan KK dengan net buy 1,2 miliar. Jadi untuk saham Pak PP hari ini lumayan menarik ya, terutama Tepia, CDIA, dan BRPT tadi guys. Cuan juga oke ya guys ya. Jadi mulai menunjukkan tanda-tanda reversal yang kuat nih, baik dari sisi teknikal ataupun dari sisi money flow-nya. Jadi dua faktor ini yang bisa menjadi indikator kuat adanya tanda bullish reversal di sebuah saham. Jika akumulasinya berlanjut, maka harga sahamnya berpotensi naik. Tapi kalau misalkan akumulasinya berlanjut, sedangkan harga sahamnya sideways, itu menurut saya rezeki. Kenapa? Karena kita masih belum ketinggalan kereta, masih bisa beli di harga yang cukup murah gitu ya. Belum naik terlalu tinggi juga, jadi ya anggaplah itu rezeki. Kalau misalkan akumulasinya sudah rutin, tapi asing belum menaikkan ya. Kalau menurut saya itu rezeki guys. Kita bisa ikut sebelum harganya naik signifikan. Oke guys, salah satu saham yang ditanyakan di kolom komentar adalah ACES ya guys ya. Mungkin karena kemarin itu dia turun sampai di 350. Jadi turunnya itu sudah cukup dalam karena beberapa waktu sebelumnya itu tertahan di 400. Tahun berapa guys ya? Saya lupa guys. Apakah 2021 ya atau 2000 berapa ya? Atau 2022 gitu ya. Ini 2015 ya, kejauhan guys. Nah ini kayaknya ya. Nah waktu itu kan di 400-an. Ini 2022 23 ya, 2022 2023 sebelum ACES-nya sempat naik ke 900 gitu. Jadi waktu itu memang tertahan di 400, saya rasa sudah banyak yang all in di 400 ketika koreksi terjadi dan tidak expect ya akan turun ke 350. Jadi kesimpulannya kalau misalkan teman-teman beli saham yang turun, otomatis kan secara tidak langsung kalian tangkap pisau jatuh. Ya, saya paham lah ya, memang tidak dianjurkan. Tapi kan kita tidak tahu bottom-nya di mana. Anggaplah kita berasumsi bottom-nya di 400 gitu, guys. Kita berasumsi bottom-nya di 400, kita all in, ya. Otomatis ketika di 350 kita tidak punya cash lagi untuk buy. Nah, itulah pentingnya kita harus apa ya? Membiasakan untuk kita beli itu secara bertahap. Belinya secara apa ya? Secara sabar gitu ya, sabar dan bertahap. Kenapa seperti itu? Jadi anggapannya kalau misal teman-teman sudah beli di 400, jangan beli di 400 lagi gitu. Meskipun dia sideways dan area low-nya di 400. Ya usahakan kita tetap sedia cash. Jangan semua all in di 400. Misal turun lagi nih ke 300 berapa nih? 350 ya, 354. Di sini teman-teman bisa buy lagi. Di bawah naik lagi alhamdulillah berarti kan average-nya sudah turun, kita berpotensi bisa kejemput gitu. Dan dia sideways, lalu turun lagi, balik lagi ke 350. Di sini kita bisa beli lagi gitu guys. Jadi setiap averaging down, average kita itu lebih murah dibandingkan harga sideways-nya seperti itu. Dan ketika nanti naik, ya kita harapannya sih cepat-cepat terjemput dan berbalik cuan. Jadi untuk ACES kenapa masuk radar? Karena ternyata sudah mulai menarik guys, ada akumulasi hari ini, terutama dari CCYU, ZPAK, dan juga BK. Kita cek untuk ACES. Nah ini guys ya, untuk ACES ternyata mulai dari hari Kamis, Jumat di minggu lalu, mulai terpantau adanya akumulasi 5,9 miliar di hari Kamis, Jumatnya 1,6 miliar, hari Seninnya 1,5 M, dan hari ini, Selasa itu 9,7 miliar. Jadi ya teman-teman bisa simpulkan sendiri ya, untuk ACES saya rasa sudah mulai menarik nih. Untuk buy on breakout di MA50 juga masih pas. Jadi untuk ACES bisa teman-teman pantau, tapi kembali lagi ya, disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Kita lanjut ke saham Raja guys. Untuk Rajanya hari ini naik 2,6% di 4.710 per saham dan cukup netral. Ada YU AKBK yang masuk dan ZPXC-nya jualan. Ya, beberapa retail jualan guys di Raja.
Jadi untuk Raja hari ini ada net buy kembali yang lumayan bagus di 8 miliaran. So kita cek Ratu guys, kita cek Ratunya. Hari ini juga net buy ya 11,7 miliar dengan kenaikan 4,9%. Jadi Raja Ratu hari ini juga cukup menarik guys. Nah, secara teknikal kalau misal kita lihat sih mirip-mirip ya tadi dengan BRPT, dengan TEPI ya, CDIA seperti ini. Dia naik, lalu normal correction, lalu dia ancang-ancang untuk naik lagi. Ya semoga saja bisa melanjutkan kenaikan. Oke guys, kita rekap ya. Untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing, ada emas, BNBR, lalu ada Indika Energy yang hari ini juga naik cukup tinggi, 8,7%. Lalu ada Bull, UNTR, MDKA, BBNI, Goto, lalu ada Dewa, Tepia, Pani, Bufa, Medco, ESA, PTBA, INDF, lalu ada AMRT, SSIA, dan Astra International. Sedangkan untuk saham yang paling banyak di net sell asing untuk hari ini, ada BRI, BCA Telkom, DSSA Adro, BRMS Brand, Bumi, BMRI, Antam, lalu ada ICBP, Aman Mineral, Kalbe Farma, NCKL, SMRA Cuan, IMPC, BWPT, dan TCPI. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.